Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Ika di channel Rahma Lilika. Nah, video ini adalah video kelanjutan dari video kemarin. Sekarang ini adalah proses dempul. Proses dempul bisa dibilang proses akhir dari suatu bodi sebelum masuk ke proses pengecatan. Proses dempul adalah proses yang dibilang ya terlalu sulit atau terlalu kotor ya dalam semua proses yang kita lewati. Jadi kan ada proses motong, proses ngecat, finishing dan lain-lain. Nah, proses dempul ini bisa dibilang tersulit atau terkotor. Nah, liatin seperti itu. Nah, semakin baik dan semakin detail kerja kita dalam proses mendempul, dijamin hasil akhir dari pengecatan akan sempurna. Nah, persiapan penuh dan alat pelindung akan sangat dibutuhkan karena dempul itu bergelut dengan debu-debu halus dari dempul dan fiber yang akan diamplas. Jadi disarankan tempat kerjanya di tempat terbuka. Proses dempul ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu pengamplasan menggunakan amplas atau sandpaper. Kemudian langkah yang kedua adalah dempul atau kata lain filler, menutupi bagian-bagian yang kasar dan berlubang yang sangat baik untuk pembentukan. Setelah dempul kering, gunakan amplas untuk mengamplas lagi. Setelah itu, permukaan rata bisa dilanjutkan untuk mengamplas agar lebih halus lagi. Nah, bagaimana cara mendempul? Berikut tutorial singkat cara-cara menggunakan dempul. Bahan yang digunakan atau yang harus dipersiapkan adalah yang pertama dempul itu sendiri. Dempul mereknya bermacam-macam, bisa dibeli di toko material yang bentuknya itu dalam bentuk karungan. Kemudian ada pengeras dempul, satu paket dengan dempul atau dapat dibeli terpisah. Kemudian alat perata dari plastik. Kurang jelas ya kayak apa, yang penting itu alatnya pipih dan biasanya juga bisa dibeli sepaket dengan dempulnya. Kemudian memakai juga lap atau kain untuk membersihkan permukaan dari debu. Kemudian tatakan rata. Pastikan permukaan rata digunakan untuk mencampur dempul dan pengeras. Bisa pakai ember atau mangkok atau permukaan yang rata. Kemudian bila perlu gunakan sarung tangan atau masker sebagai pengamanan yang anti debu atau yang anti lengket. Jadi kalau dirasa perlu lebih baik gunakan sarung tangan dan masker. Kemudian alat yang ketiga yaitu amplas atau sandpaper digunakan untuk menghaluskan permukaan. Persiapan pertama ketika akan mendempul yaitu persiapkan body fiber kita dan amplas halus sebelum menggunakan dempul di atasnya. Pastikan permukaan sudah bersih dari segala debu dan kotoran, gunakan kain pembersih. Fiberglass sebenarnya ringan, tapi nanti bobot akan bertambah setelah menggunakan dempul di seluruh permukaannya. Fiberglass ini juga bisa kan MDF ya. Jadi pastikan menggunakan dempul jangan terlalu banyak karena menyebabkan bodinya jadi lebih berat. Lalu pencampuran dempul dengan pengeras ini hampir sama seperti takaran penyampuran resin dan katalis. Untuk lebih pastinya, ada petunjuknya pada kemasan dempul atau ada di belakang karungnya. Setelah dicampur, dempul akan berubah warna. Ada yang kuning, hijau tergantung merek dempul. Ada juga dempul yang putih. Dempul yang sudah tercampur untuk digunakan kurang lebih 10-15 menit. Jangan terlalu banyak karena akan membuat dempul dengan percuma, yaitu akan keras. Dempul yang telah tercampur rata akan mengeras dengan cepatnya. Setelah campuran siap, ratakan dempul pada permukaan, tipis-tipis saja dulu, lalu tutup bagian yang tidak rata terlebih dahulu. Dengan bagian ini butuh pengalaman, coba terus sampai bisa, keringkan kurang lebih 1 jam. Untuk membentuk dempul, jangan lakukan langkah ini sebelum dempul mengering. Jadi sebelum dempul mengering, jangan menyentuh tangan. Jadi kalau dirasa masih basah, jangan sampai tersentuh tangan, karena ini mengakibatkan dempulnya susah kering dan mengering tidak sempurna.
Ini apabila permukaannya belum rata, bisa diratakan dengan tangan atau dengan amplas atau dengan kain. Jadi ini dirasa setengah kering ya. Jadi biar permukaan yang berlubang atau yang belum tertutup itu bisa tertutup dengan rata. Setelah itu, keringkan di bawah sinar matahari. Kebetulan dempul yang di sini yaitu berwarna putih dengan berbagai macam merek. Dempul ada berwarna hijau, oranye tergantung kebutuhan. Jadi memang untuk MDF ini dempulnya menggunakan dempul putih. Mereknya saya kurang jelas ya, tapi yang jelas kalau beli di toko bangunan ada yaitu dempul MDF atau dempul kayu gitu aja. Nanti mudah untuk membelinya. Oke, untuk informasi, dempul kayu sebenarnya bukan hanya digunakan pada material kayu saja, tetapi bisa digunakan sebagai bambu, rotan, pelepah pisang, bahkan eceng gondok. Dempul kayu digunakan untuk finishing warna solid seperti merah, biru, kuning, dan warna lainnya. Warna kayu yang dilapisi wood filler akan tertutup sehingga warna solid yang diaplikasikan lebih tajam, bebas dari tampilan serta kayu. Pada kasus warna putih, seringkali pada DIY gagal dalam eksplorasi warna. Hasilnya warna kayu masih terlihat dan serat kayu muncul setelah cat mengering. Ada beberapa hal yang membuat kegagalan tersebut. Pertama, bisa jadi karena kualitas produk yang digunakan buruk. Bisa jadi juga karena kurangnya lapisan cat sehingga tidak menutup warna kayu. Gitu. Jadi kualitas produk dempul yang buruk adalah tidak akan menutup warna kayu dengan benar. Selain itu, dempul juga tidak akan melekat dan mengisi cat kayu dengan benar. Dempul kayu dan wood putih yang baik adalah mampu mengisi dan memperbaiki cat kayu yang baik. Pada saat diaplikasikan, seharusnya dempul kayu akan mengeras dan juga lentur. Nah, tingkat keras ini diperlukan agar permukaan kayu menjadi rata. Sedangkan lentur yakni untuk kemudahan pengamplasan serta dapat mengikuti perubahan bentuk kayu. Dempul kayu dalam dunia perkayuan lebih dikenal dengan istilah wood putih. Banyak sekali para pengrajin dan profesional yang juga menyebut dengan plastic wood. Jadi kalau dempul itu bahasa Jawa atau bahasa apa ya saya kurang tahu. Yang jelas ada istilah lain selain dempul. Jadi dempul itu adalah pasta yang digunakan untuk mengisi cacat berbagai jenis kayu. Begitu. Jadi tertutupi oleh lubang-lubang jadi biar lebih rata. Banyak juga para profesional atau ahli kayu yang membuat wood putih sendiri karena pembuatannya cukup mudah. Bahan-bahan yang digunakan seperti binder, serbuk kayu, bahan kimia, dan membuat dempul mengeras. Namun, resep wood putih yang tepat untuk berbagai jenis kayu membutuhkan waktu yang lama. Walaupun bahan-bahan pembuatan wood putih atau dempul pada dasarnya merata akan menggunakan bahan dasar solvent, beberapa juga essence oil yang sudah dipanaskan dan kalsium karbonat serat, beberapa pigmen sesuai dengan warna yang ingin dihasilkan. Bentuk dari dempul adalah padat seperti lilin dan lentur dan bisa dibentuk menjadi berbagai macam ukuran. Kemudian, dempul untuk dibentuk agar lebih mudah untuk dimasukkan dan mengisi cacat pada kayu. Namun apabila kayunya sudah bagus seperti MDF ini, hanya untuk menutupi lubang kecil banget, tidak terlihat. Berbeda dengan kayu yang memang kayu asli, kayu pohon yang memang ada lubangnya atau apa, karena memang masih asli ya. Kalau kayu MDF ini kan sudah olahan, jadi cacat kayunya diminimalisir banget, karena kan memang sudah padat dan udah halus permukaannya. Nah, seperti ini setelah mendempul lalu dirakit. Nah, ini beberapa ada yang belum didempul ya, karena dirasa sudah lebih halus daripada yang lainnya. Oke, ini cukup sekian ya informasi tentang mendempul, macam-macam dempul dan jenis dempul. Semoga teman-teman memperoleh manfaat dari video ini. Yang tekan like apabila suka, jangan lupa subscribe, tinggalkan komen yang baik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.